Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Anak-anak sekalian, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab ya. Kemarin kita sudah masuk pada pelajaran yang kelima. Ya, kemarin ya sudah dijelaskan ya kita pada pelajaran ini, pelajaran yang kelima ini berkenalan dengan bentuk idhofah. Ya, berkenalan dengan bentuk idhofah. Itu bentuk penyandaran. Ya, bentuk penyandaran di mana dua isim saling disandarkan, yaitu isim yang pertama disandarkan kepada isim yang kedua. Ya, isim yang pertama disandarkan kepada isim yang kedua. Contohnya kemarin misalnya kitabu Muhammadin. Ya, kitabu Muhammadin. Ini dua isim atau dua kata benda yang dijadikan satu, artinya di apa namanya? Digandengkan menjadi satu susunan. Kita artikan bukunya Muhammad. Ya, bukunya Muhammad. Kitabu Muhammadin. Bukunya Muhammad artinya buku milik Muhammad. Jadi kitabun disandarkan kepada Muhammad. Ya, buku disandarkan kepada Muhammad. Artinya kepemilikannya disandarkan ke Muhammad. Jadi bukunya Muhammad. Kitabu Muhammadin. Kemudian kemarin ya Ustaz jelaskan bahwasanya kitabun yang kata yang pertama ya kitabun atau kitabu itu disebut sebagai mudhaf ya, disebut sebagai mudhaf yang dia keadaannya tanpa tanwin ya, keadaannya tanpa tanwin. Jadi tanwinnya hilang. Ya, tanwinnya hilang. Jadi mudhaf itu tanwinnya hilang, tanpa tanwin. Kemudian kata yang kedua yaitu Muhammadin ya, dia keadaannya majrur atau diakhiri dengan harokat kasrah. Jadi harokatnya berakhiran kasrah. Ya. Jadi harokatnya asalnya Muhammadun menjadi Muhammadin. Ya, kitabun menjadi kitabu, tanwinnya hilang. Kemudian Muhammadun menjadi Muhammadin. Dan dia sebagai mudhaf ilaihnya. Ya, kata yang kedua sebagai mudhaf ilaih. Jadi kata yang pertama sebagai mudhaf, kata yang kedua sebagai mudhaf ilaih. Ya, kata yang pertama sebagai mudhaf, kemudian kata yang kedua sebagai mudhaf ilaih, yaitu istilahnya ya. Sekali lagi, kata yang pertama yang depan itu mudhaf, mudhafun ya. Kata yang kedua yang belakang itu namanya mudhafun ilaihi atau mudhaf ilaih. Ya, ketika disusun maka mudhaf itu tanwinnya hilang, asalnya kitabun menjadi kitabu. Kemudian mudhaf ilaih Muhammadun menjadi Muhammadin. Ya, menjadi Muhammadin. Jadilah kitabu Muhammadin, bukunya Muhammad. Ya, bukunya Muhammad. Ya, jadi ini cara pembentukan idhofah ya, bentuk idhofah. Kemudian juga contoh contoh lainnya misalnya maktabu al-mudarrisu. Maktabun sama al-mudarrisu. Maktabun sama al-mudarrisu. Ketika kita susun jadi bentuk idhofah, maka jadilah maktabul mudarrisi. Ya, maktabul mudarrisi. Maktabun menjadi maktabu, tanwinnya hilang. Kemudian al-mudarrisu menjadi al-mudarrisi. Ya, al-mudarrisu menjadi al-mudarrisi karena dia ma'rifat ya, isim ma'rifat, dia tanpa tanwin maka kasrohnya tanpa tanwin ya menjadi al-mudarrisi, maktabul mudarrisi. Nah, jadilah maktabul mudarrisi. Tayyib. Ya, jadi itu cara pembentukan bentuk penyusunan bentuk idhofah. Ya, cara penyusunan bentuk idhofah. Kemudian di sini ada latihan yang kedua ya. Latihan yang kedua nanti coba kalian kerjakan ya, ditulis jawabannya di sini langsung. Adif al-kalimatal ula ila tsaniyah. Idhofahkan kata yang pertama ke kata yang kedua. Jadi di sini ada contohnya. Ya, sudah ada contohnya di situ. Contohnya kata yang pertama kitabun, kata yang kedua Muhammadun.
Berarti dijadikan susunan idhofah menjadi kitabu Muhammadin. Ya. Kemudian contoh yang lainnya maktabun sama al-mudarrisu. Disusun idhofah menjadi maktabul mudarrisi. Ya. Maka ini tadi yang sudah Ustaz jelaskan ya cara penyusunannya. Nanti di sini ada yang lainnya ya. Ada dua kata masing-masing, ada qolamun, hamidun, baitun, abbasun, ghurfatun, aliyun. Begitu pula di sini ada miftahun, al-baitu, dukkanun, at-tajiru, baitun, al-muhandisu. Semuanya nanti kalian susun, kalian rubah menjadi susunan idhofah ya. Kalian rubah menjadi bentuk idhofah. Nanti langsung ditulis di sini jawabannya ya. Baik. Ya, tidak perlu tidak perlu dikumpulkan sekarang, jadi nanti tidak perlu dikumpulkan di grup tugas ya. Cukup nanti kalian kerjakan dulu sekarang ya, nanti kalian kerjakan. Insya Allah nanti pada pertemuan tatap muka insya Allah kita bahas ya. Kemudian di sini yang ketiga, latihan yang ketiga, ini tinggal disuruh membaca ya, disuruh membaca bentuk-bentuk idhofah di sini. Ada contoh-contoh bentuk idhofah yang lainnya. Di sini Ustadz bacakan ya, kalian perhatikan. Yang pertama babul madrasati. Ya, babul madrasati. Babul madrasati, pintu sekolah. Ya, pintu sekolah. Pintunya sekolah maksudnya ya. Pintu sekolah. Kemudian himarur rajuli. Himarur rajuli. Keledainya lelaki. Keledainya lelaki. Baik. Kemudian baitu hamidin. Baitu hamidin. Baitu hamidin, rumahnya Hamid. Ya, rumahnya Hamid atau rumah Hamid. Tayyib. Kemudian sayyaratul mudiri. Sayyaratul mudiri, mobilnya kepala sekolah. Mobil kepala sekolah. Tayyib. Kemudian mindilu ammarin. Mindilu ammarin. Sapu tangan Ammar. Ya, sapu tangannya Ammar. Mindilu ammarin. Kemudian ismut talibi. Ismut talibi, nama siswa. Ya, nama siswa, namanya siswa tersebut, maksudnya nama siswa itu. Ya. Tayyib, kemudian baitullahi, ya baitullahi. Baitullah berarti rumahnya Allah, rumah Allah ya, masjid. Baitullahi, rumah Allah. Kemudian fi kitabillahi. Ya, di sini ada fi. Kemasukan huruf jar fi, maka mudhafnya menjadi majrur juga karena kemasukan huruf fi. Fi termasuk huruf jar ya. Maka bukan kitabullahi tapi fi kitabillahi. Jadi kitabu menjadi kitabi. Fi kitabillahi, di dalam kitabullah. Ya, di dalam kitabullah, di dalam kitabnya Allah, artinya di dalam Al-Qur'an. Ya, fi kitabillahi. Kemudian min baitil mudarrisi. Ya, min baitil mudarrisi. Ada min juga termasuk huruf jar. Maka baitunya menjadi baiti. Min baitil mudarrisi. Dari rumahnya guru. Dari rumah guru. Kemudian yang terakhir, ala maktabil mudiri. Ala maktabil mudiri. Ya, ala maktabil mudiri. Di atas meja kepala sekolah. Ya, di atas meja kepala sekolah. Tayyib. Itu anak-anak sekalian, ya contoh-contoh lainnya dari bentuk-bentuk idhofah. Ya, kalian perhatikan tadi bagaimana penyusunannya ya. Kemudian ya, untuk latihan yang berikutnya di sini insyaallah kita lanjutkan pada halaqah berikutnya. Ya, pokoknya tadi tugasnya ya kalian kerjakan latihan yang kedua tadi, menyusun bentuk idhofah ya dengan dua kata yang tersedia di situ. Ya, tadi tinggal bagaimana penyusunannya, mudhafnya ya, mudhafnya dihilangkan tanwinnya, kemudian mudhaf ilaihnya dijadikan majrur, ya harokatnya dijadikan kasrah. Kalau ada tanwinnya berarti kasrah tanwin, kalau tidak ada tanwinnya berarti tinggal kasrah saja tanpa ada tanwin ya. Baik, mudah-mudahan
bisa dipahami apa yang kita pelajari pada halaqah hari ini. Mudah-mudahan nanti diberikan kemudahan untuk mengerjakan tugasnya, nggih. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.